Telah terjadi sebuah kecelakaan pesawat Airbus A320 yang menewaskan 97 dari 99 people on board. Di manakah? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Siapa? Mari kita saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aviaman dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, Captain Hans. Kali ini kita akan mencoba untuk mengungkap sebuah kejadian kecelakaan pesawat Airbus A320 di sebuah kota Karachi di Pakistan yang jatuh di atas pemukiman padat penduduk. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa ini diambil dari The Flight Channel dan saya akan mencoba untuk mereaction kejadian kecelakaan ini. Kecelakaan ini bukan berarti kita mengungkit kejadian masa lalu. Mereka sudah kena tragedi yang menyedihkan seperti ini. Tapi saya akan mencoba untuk mengulas atau mengkupas kejadian seperti ini agar jangan sampai terjadi lagi kepada kita yang masih aktif terbang. Bagaimana kejadian bisa terjadi seperti begini? Mari kita mulai tayangan video ini. Pesawat Pakistan ini dibeli dari atau disewa dari ex-China dan menurut data pesawat ini relatif bagus. Tidak ada masalah pada saat dia terbang. Penerbangan dari Lahore menuju Karachi yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam atau 1,5 jam setelah terbang, barulah tragedi ini akan dimulai. Pesawat dalam keadaan bagus dan cuaca pun bagus. Dalam penerbangan dari Lahore menuju Karachi, kedua pilot ini asik membicarakan tentang coronavirus. Kebetulan, sang kapten keluarganya ada yang positif. 1,5 jam kemudian, ini yang terjadi. Pada saat approach menuju ke Karachi, ternyata pilotnya lupa untuk descent. Kenapa? Terbukti pada saat 15 nautical miles ketinggiannya masih 10.000 feet. Mereka asik atau sibuk bercerita tentang coronavirus. Dan lagi pula, kejadian ini terjadi pada tanggal 22 Mei tahun 2020. Oke, kedua pilot ini asik bercerita tentang coronavirus, yang mana Kapten Sajad Gul, keluarganya ada yang terpapar COVID. Saking asiknya mereka bercerita, sampai lupa dia untuk descent. Dan seperti biasanya, kru pada saat Ramadan, mereka ingin cepat-cepat pulang, cepat mendarat untuk bisa buka puasa di rumah bersama keluarga. Ini yang membuat mereka untuk cepat-cepat pulang dan secara tidak sengaja mengabaikan safety-nya. Seperti apa itu? Mari kita lanjutkan video ini. Pilot descent sampai mencapai ketinggian 10.000 feet dan ternyata ketinggian. Tower sudah mengatakan bahwa you are too high. Tapi pilot bilang bahwa dia masih comfortable untuk membawa pesawat ini landing dengan selamat. Yang dapat Anda dengar ini adalah aural warning, di mana landing gear belum diturunkan. Atau apa yang terjadi?
Saya bisa ilustrasikan pesawat Airbus desain dari ketinggian 10.000 feet dengan rate of descent 7.000 feet per minute. Katakanlah seperti ini posisinya. Dan ini nggak normal. Yang seharusnya desain itu adalah seperti ini. Sudutnya landai. Sedangkan dia desain terlalu steep, 7.000 feet per minute seperti ini. Alhasil apa? Speednya ketinggian. Sampai akhirnya aural warning seperti ini terlupakan landing gear. 500. Baik, coba saya ungkapkan. Sebelum pesawat touchdown, pada ketinggian 10.000 feet, 15 nautical miles, atau mendekati 10 nautical miles, sang pilot sudah berusaha untuk menurunkan landing gear. Tapi apa daya, speed masih tinggi. Pada saat speed tinggi, landing gear diturunkan, terjadilah aural warning. Karena memang speednya ketinggian. Pada saat itu, kedua pilot sudah mulai panik. Aural warning atau EGPWS, warningnya menyala terus, ribut, membuat konsentrasi mereka jadi buyar. Tower sudah mengatakan bahwa Anda ketinggian, tapi mereka tetap mengatakan bahwa kami satisfied to bring this aircraft land safely. Pada saat 10 mil pun, Tower juga masih mengatakan bahwa Anda ketinggian. Masih tetap dijawab lagi oleh kedua pilot bahwa mereka sanggup, satisfied untuk melandingkan pesawat ini. Tapi apa yang terjadi? Karena pesawat speednya terlalu tinggi, landing gear sudah turun, akhirnya seketika spontan pilotnya meng-up-kan lagi landing gear-nya supaya aural warning-nya itu hilang. Dengan meng-up-kan landing gear berarti drag-nya berkurang total. Akhirnya pesawat landing pada jarak 1.400 meter dari beginning runway. Akhirnya apa? Memakan runway terlalu panjang, terlalu banyak. Touchdown-nya di tengah landasan. Pada saat touchdown, mereka baru sadar bahwa landing gear-nya tadi sempat di-up-kan dan lupa diturunkan lagi. Seperti apa kejadiannya? Aural warning sudah menyala, too low gear, too low gear. Pilot mendaratkan pesawatnya tanpa landing gear. Anda bisa lihat pesawat dengan belly landing atau landing dengan perut. Aural warning pun masih berbunyi, too low gear. Pada saat pilot sadar kalau dia landing tanpa roda, dia memutuskan untuk go round atau take off lagi. Pada saat pilot sadar kalau dia lupa menurunkan landing gear dan pilot memutuskan untuk going around again, pada saat itu Tower mengatakan instruksi untuk climb to 3,500 diikuti oleh kedua pilot. Namun apa yang terjadi? Pada saat pilot mendaratkan pesawat dengan belly landing, dengan kecepatan yang sangat tinggi dan posisi touchdown-nya pun tidak bagus, menyentuh
kedua engine seperti ini. Kedua engine ini namanya engine cooling. Kalau mendaratnya itu mulus dan memang direncanakan untuk belly landing, maka pilot akan berusaha landing semulus mungkin. Yang robek itu adalah engine coolingnya saja. Engine cooling ini dapat dengan mudah diganti dengan engine cooling yang baru, maka pesawat tidak akan terjadi kerusakan yang fatal. Tapi dengan kejadian Pakistan A303 mendarat dengan speed yang tinggi, apa yang terjadi? Engine cooling ditabrak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terbukti tadi kita lihat keluar percikan api, dan di bawah engine ini terdapat gearbox. Ada oil dan juga ada hydraulic. Ternyata kedua oil dan hydraulic itu bocor. Sehingga pada saat mereka going around, disinilah tragedi terjadi. Seperti apa? Mari kita saksikan lagi. Left heading confirm. Left heading 110, climb 3000. 110, climb 3000, Pakistan 8303. Pada saat going around, mereka mau naik ke 3000, ternyata pesawat tidak mampu. Apa yang terjadi? Kedua engine fail atau flame out, mati dikarenakan adanya kerusakan pada oil, kebocoran, dan juga kebocoran pada hydraulic. Sehingga mereka lapor kepada menara bahwa mereka Mayday, Mayday, both engine flame out. Dan pada saat kedua engine mati, Anda bisa lihat tadi, yaitu ram air turbine red terbuka. Fungsi dari ram air turbine Anda dapat saksikan juga melalui video ini. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini saya ada di kokpit dan saya akan menceritakan tentang sebuah benda bernama ram air turbine. Di mana letaknya? Oke, letaknya ada di sini. Karena ini barang berbahaya, maka di guard dengan red color, dengan warna merah. Kenapa di guard? Ini fungsinya pada saat emergency only. Kalau terjadi AC bus 1 fault, AC bus 2 juga fault, maka dia akan secara otomatis turun. Seperti apa barangnya nanti kita lihat di bawah. Kalau automaticnya tidak berfungsi, maka dengan cara manual, yaitu ditekan tombolnya. Dan jangan sekali-kali ditekan baik di darat maupun di udara. Kalau ditekan, maka akan turun. Dia punya ram air turbine-nya. Ram air turbine-nya itu seperti baling-baling, dan dia akan berputar karena windmilling. Dengan ketentuan minimum speed-nya paling tidak sekitar 140 knot. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghidupkan lagi elektrik yang sudah fail tadi, dibantu oleh hydraulic. Jadi untuk membuat supaya elektrikalnya normal kembali. Seperti apa barangnya? Mari kita lihat di bawah. Oke, yuk. Ya, oke. Sekarang teman-teman, kita sekarang sudah berada di engine compartment atau di bagian engine. Saya cuma mau kasih tahu engine cooling. Engine cooling itu apabila terjadi belly landing, maka yang rusak hanya bagian bawah saja. Seperti yang kejadian di Pakistan International Airlines, kalau seandainya landingnya bagus, maka yang kena hanya engine cooling-nya saja, yaitu bagian sebelah sini. Inilah engine cooling. Jadi engine cooling ini dirancang untuk terjadinya belly landing.
Kalau terjadi belly landing dan landingnya bagus, sesuai dengan yang diinginkan, maka yang rusak hanya bagian ini saja, dan ini mudah untuk digantinya lagi. Tetapi yang kejadiannya pada Pakistan International Airlines, mungkin landingnya kurang bagus, sehingga terjadilah yang tidak diinginkan. Bagian engine bagian bawahnya sini terdapat gearbox dan kena gearboxnya sehingga rusak. Lalu terjadilah kebocoran pada oil pipeline-nya, sehingga terjadi both engine failure atau both engine flames out, dan akhirnya landing di tengah kota. Dan kembali sekarang saya mau tunjukkan apa itu wrap. Barangnya di mana? Di sini terdapat. Ini tempatnya ram air turbine, dan ini yang akan turun. Kalau yang di kokpit tadi kita colok, maka barang ini akan turun. Barang ini turun sampai ke bawah, dan terdapat ada propeller kecil, itulah yang akan berputar, yang akan menghidupkan elektrik, sehingga elektriknya bisa normal kembali walaupun dalam keadaan emergency. Oke, sekian, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita kembali siap-siap untuk terbang. Siap? Siap. Thank you. Yaitu ram air turbine menghasilkan elektrik dan juga hidrolik. Apabila kedua engine fail atau AC bus 1, AC bus 2 fail, maka ram air turbine akan secara automatically deploy. Dengan kejadian seperti ini, fungsi dari ram air turbine sudah tidak ada lagi, karena kedua engine sudah mati. Dan sayangnya lagi, mereka sudah menurunkan landing gear. Yang mana landing gear ini membuat, itu Anda bisa melihat ram air turbine sudah turun. Kedua pilot mengatakan mayday karena mereka sudah tidak mempunyai engine lagi. Dan landing gear ini sudah turun membuat drag yang sangat besar. Terdengar tadi speed, saat ini tidak bisa lagi. Akhirnya jatuh, menabrak kota dengan syarat penduduk, menewaskan 97 dari 99. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari 99 orang, hanya ada 2 penumpang yang selamat. Dari kejadian ini, kita bisa menyimak. Dan sebelum saya teruskan, saya ada sebuah pantun. Banyak orang pergi ke gunung untuk berkemah, menikmati cuaca yang sejuk dengan suhu yang ramah. Lebih baik terlambat 5 menit sampai di rumah, daripada lebih cepat 10 menit, tapi sampai di dalam tanah. Artinya, kalau saja kedua pilot tadi memutuskan untuk holding atau 360 atau menunda pendaratan, maka kejadian ini tidak akan terjadi. Tapi karena mereka terburu-buru, kepengen pulang, ketemu dengan keluarga, untuk bisa berbuka puasa bersama, akhirnya seperti ini. Memaksakan diri untuk mendarat. Padahal pada saat itu, unstabilized approach, dengan jarak 15 nautical miles, ketinggian 10.000 feet, yang notabene
sangat tinggi. Pada jarak 15 nautical miles, seharusnya ketinggian itu hanya sekitar 4.500 feet. Paling tinggi 6.000 atau 7.000, tapi mereka 10.000 feet. Jadi memaksakan diri untuk mendarat. Jadi kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajaran dari kejadian Pakistan Airlines ini, bahwa kalau ketinggian, jangan memaksakan diri untuk mendarat. Kalau kita berputar satu kali, paling hanya 5 menit terlambat sampai di tempat tujuan. Dan ternyata 10 menit lebih cepat sampai di dalam tanah. Sangat disayangkan. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini. Semoga kita yang masih aktif terbang tidak mengikuti jejak Pakistan Airlines yang memaksakan diri untuk mendarat. Walaupun cuaca bagus, pesawat bagus, dan perlu diingat juga, terjadinya sebuah kecelakaan itu dikarenakan multi factors dari error. Dalam hal ini, 1, ketinggian. 2, speednya juga tinggi. Vertical speed juga tinggi. Dan ada yang terlupakan. Pilot tidak membaca checklist, landing checklist. Landing gear-nya lupa, padahal aural warning sudah mengatakan too low gear, too low gear. Tapi pilot tetap ignore, pilot tetap disregard tentang kejadian ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Sekali lagi, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan tentunya kita tidak akan mengikuti jejak seperti ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo.